Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukanlah kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya di pasal 40 ayat 31 yang berbunyi, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah umat yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Sejak Minggu di tanggal 28 November kemarin, umat beriman percaya kepada Kristus memasuki masa Advent pertama sesuai dengan kalender gerejawi. Kata Advent yang berasal dari bahasa Yunani atau bahasa Latin Adventus, yang artinya adalah penantian, yang berarti kita harus lihat kepada makna yang terkandung. Yang paling utama adalah pertama, makna kekinian, yaitu masa kini sebagai masa penantian dan persiapan menyambut akan perayaan hari kedatangan Kristus pada hari perayaan Natal tanggal 25 Desember yang akan datang. Kedua, makna futuris atau makna keakanan yang akan kita nantikan adalah gunanya untuk menyiapkan diri menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali pada akhir zaman. Baik dalam makna kekinian maupun makna keakanan, sesungguhnya adalah bahwa kita ini sama-sama sedang menanti-nantikan dan menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sesungguhnya pula di dalam keinginan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan itu haruslah dipenuhi dengan pengharapan akan Tuhan yang penuh kasih yang akan datang menolong kita. Hati kita tentu saja akan merasa bahagia karena yang kita nanti-nantikan itu adalah Dia yang kita kasihi, bahkan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia yang menebus kita dari kuasa dosa, dari kuasa kematian kekal dan kejahatan dunia. Dialah Tuhan, Sang Pemilik Kerajaan Sorga, yang sungguh telah menyediakan tempat bagi kita yang mau tetap mengasihi dan beriman percaya hanya kepadanya. Pengharapan seperti itulah yang membuat kita, orang yang beriman percaya kepada Kristus ini, tentu mendapatkan sukacita. Hati yang senang itu akan menumbuhkan kekuatan baru bagi kita. Gambaran yang dilukiskan di sini dalam nas renungan kita ini juga sangat luar biasa. Yang pertama adalah menjadi seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Burung Raja Wali yang sedang terbang itu menggunakan sayapnya yang kuat untuk terbang di atas udara angkasa. Semakin kuat angin menerpa, maka ia akan semakin kuat mengambang. Kedua, berlari dan tidak menjadi lesu. Berlari adalah gambaran kita berkegiatan yang banyak di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak menjadi lesu. Ini karena hati kita diliputi oleh sukacita, gembira menyambut Tuhan. Ketiga, berjalan dan tidak menjadi lelah. Berjalan adalah gambaran kegiatan yang lebih lambat dan rutin, tetapi tidak menjadi lelah, bosan, dan jemu. Semua itu karena kita menantikan Tuhan. Penantian akan Tuhan yang diwarnai kegembiraan atau sukacita hati kita itu juga mempunyai arti bahwa kita bersikap penuh
penyerahan diri hanya kepada Tuhan Allah yang hidup. Kita tidak akan pernah mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, apalagi mau menyombongkan diri. Kita justru mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya, terutama di dalam mengandalkan kuasa kasih-Nya, kuasa kasih pertolongannya yang tidak terbatas itu. Inilah yang memberi kekuatan baru bagi kita, dan olehnya kita akan senantiasa dapat menjalani hidup kita sehari-hari ini dengan tabah, kuat dan teguh, tegar, dan tetap bersyukur berterima kasih di dalam segala keberadaan kita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Dikau Allah yang sungguh mengingatkan kami pada hari ini, ketika kami sudah memulai untuk mengenang bagaimana penyataanmu sebagai umat manusia, sebagai orang yang memang secara manusiawi membela kami, mengangkat kami dari kuasa-kuasa kegelapan, sehingga kami tidak harus letih lesu dan berbeban berat lagi ketika kami harus menyerahkan segala keletihan, kelesuan, beban berat itu hanya kepadamu. Kini kami harus serahkan sepenuhnya segala keberadaan kami apabila di saat ini kami merasakan adanya gangguan kesehatan, sakit penyakit yang mendera kami dan membuat kami tidak indah dalam mengalami hidup ini. Oh Tuhan, tolonglah kami. Mujizat kesembuhan-Mu masih berlaku dan terjadi atas diri kami. Di usia muda maupun juga di usia yang sudah lanjut, kami percaya Tuhan itu tetap melindungi, memberkati kami, menjauhkan kami dari segala hal yang membuat kami harus menjauhkan diri daripada-Mu, tetapi kami harus menanti-nantikan Tuhan senantiasa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.